Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali dengan Ustadz Afrar. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri dan wujud benda. Ya, hari ini Ustadz akan meringkas kembali, membahas kembali apa yang sudah kalian pelajari kemarin agar kalian lebih mengingatnya. Kita sudah memasuki subtema 2 ya. Nah, di sini kemarin Ustadz sudah menerangkan tentang ciri benda. Jadi benda ada dua, ada massa dan volume ya. Kalau massa banyaknya bahan penyusun suatu benda, kalau volume banyaknya suatu benda yang menempati ruang. Dan massa dan volume ini adalah berbeda. Kalau massa itu banyaknya bahan, kalau volume banyaknya suatu benda ya. Harus bisa membedakan. Nah, benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar dibandingkan benda yang lebih ringan ya. Jadi benda yang lebih ringan ini memiliki massa yang lebih kecil. Nah, sedangkan benda yang lebih besar memiliki massa yang lebih berat ya. Nah, benda yang lebih besar memiliki volume yang lebih besar. Nah, kalau benda yang lebih kecil memiliki volume yang kecil. Semakin banyaknya benda, semakin besarnya suatu benda tersebut, maka volumenya akan semakin besar ya. Wujud benda kemarin ada padat ya, ada cair, dan ada benda gas. Benda cair, benda padat, dan benda gas ya. Ini adalah ciri-ciri benda. Ada sifatnya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Volume kita lihat dari segi bentuk, volume, dan zat penyusunnya kemarin. Kalau benda padat bentuknya tetap, kalau benda cair mengikuti bentuk wadahnya, dan kalau benda gas mengikuti bentuk wadahnya juga. Kalau volume benda padat itu tetap, benda cair itu tetap, dan kalau benda gas itu tergantung benda yang menempatinya ya, atau tergantung pada tempatnya atau wadahnya. Sedangkan zat penyusunnya, kalau benda padat zat penyusunnya sangat rapat, kalau benda cair zat penyusunnya agak rapat atau sedikit renggang, dan kalau benda gas zat penyusunnya sangat renggang atau berjauhan ya. Contohnya benda padat ada kayu, besi, dan batu. Benda cair air, minyak, dan oli. Dan kalau benda gas ada oksigen yang setiap hari kita hirup, dan ada udara dalam balon ya. Nah, hari ini kita akan mengamati ya. Hari ini kita akan belajar mengamati benda di sekitar kita ya. Oleh karena itu, perhatikan penjelasan dari Ustadz agar kalian semuanya nanti paham dan bisa mempraktekannya di rumah ya. Yang harus kalian siapkan. Nah, ini kita akan mempelajari wujud benda padat dan benda cair. Yang pertama, siapkan benda padat dan benda cair ya. Nah, kalian harus mempersiapkan benda padatnya. Kalian siapkan 3 benda padat dan 3 benda cair. Ingat-ingat, 3 benda padat dan 3 benda cair. Nah, langkah pertama yang harus kalian siapkan, yang harus kalian lakukan ya. 1. Buatlah catatan mengenai ciri-ciri benda padat dan benda cair. Nah, buat catatan dalam tabel seperti ini ya. Seperti yang sudah Ustadz tuliskan di sini
kalian nanti buat persis seperti ini. Poin-poinnya ada nama benda, bentuknya, ciri yang dimiliki, bentuknya tetap, bentuknya berubah, volume tetap, volume berubah. Ciri lainnya, nah jika memiliki ciri lainnya, dan wujud benda. Nah, terus yang kedua, amatilah ciri-ciri benda yang kamu siapkan dan isikan hasil pengamatanmu ke dalam tabel yang kalian tulis, ya. Contohnya, Ustadz ada contoh 1. Buku. Buku itu memiliki ciri apa? Bentuknya tetap. Nah, apakah buku bisa berubah? Nah, nanti. Dan volumenya juga tetap. Kok bisa tetap? Kalau buku diletakkan di tas, tidak akan berubah. Kalau di ember, tidak akan berubah. Kalau di kardus, tidak akan berubah. Itu ciri yang dimiliki oleh buku. Ciri lainnya, perubahan bentuk jika ditekan. Nah, buku ini akan berubah bentuknya jika ditekan. Nah, jika dilipat dan jika disobek itu akan berubah bentuknya. Wujud bendanya, buku itu benda apa? Benda cair atau benda padat? Benda padat. Ya. Nanti ditulis di sini, ya. Ditulis di tabelnya. Ingat, bikin 3 benda padat dan 3 benda cair. Tidak boleh sama dengan yang sudah Ustadz contohkan di atas, ya. Tidak boleh sama yang sudah Ustadz contohkan di atas. Harus berbeda. Ya, cari benda yang ada di sekitar rumahmu, ya. Ada benda apa saja, entah itu benda padat atau benda cair. Ya, benda cairnya apa? Entah, terserah. Ada susu, ada kopi atau teh, terserah, ya. Itu. Lalu yang terakhir, kalian kelompokkan benda yang kamu siapkan ke dalam kelompok benda padat dan benda cair. Dikelompokkan, mana yang benda padat, mana yang benda cair. Kelompokkan itu. Nah, setelah itu kalian diskusikan dengan ayah atau bundamu, ya. Sekalian tanya dengan ayah atau bundamu, apakah semua benda memiliki ciri-ciri yang sama? Nah, ini kalian harus bekerja sama boleh dengan ayah, bunda, atau dengan saudaramu, ya. Apakah semua benda memiliki ciri-ciri yang sama? Nah, jelaskan jawabanmu. Dan benda apa saja yang termasuk benda padat dan benda cair? Nah, nanti kalian kelompokkan. Dan 3, apa saja ciri benda padat dan benda cair berdasarkan hasil pengamatanmu? Dan 4, apa kesimpulanmu mengenai berbagai wujud benda? Nah, kesimpulanmu apa? Apakah bentuknya berubah-ubah? Atau apakah bentuknya tidak berubah atau tetap? Atau volumenya tepat atau tetap? Nah, ini kalian simpulkan sendiri, ya. Kalau tadi contohnya, kesimpulannya dari benda buku. Buku adalah termasuk benda padat yang volumenya tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Ya, itu contohnya buku tadi. Oke? Itu saja penjelasan dari Ustadz. Kerjakan dengan baik, lalu kirim ke WA Ustadz atau Ustadzah sesuai dengan wali kelasnya masing-masing. Sekian pelajaran hari ini. Selamat mengamati benda di sekitarmu, ya. Semangat untuk belajar, semangat untuk bertanya, dan semangat untuk mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.